Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa ala alihi ila yaumiddinil kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وعلى كل حال ونعمة. ونخش خصوصا على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان إلى يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله إلى يوم القيامة. أما بعد. Para pemirsa yang budiman, saat ini saya berada di ruang belajar kajian Islam Al-Barokah yang berada di Dusun Kedung Bubut, tepatnya Jalan Brawijaya, Desa Kedung Pring, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, negara Indonesia. Saat ini pukul 05 lebih 27 menit. Harinya tanggal berapa ini? Tanggal 6. Ya, mungkin harinya hari Kamis tanggal 6 April tahun 2023 pukul 5 lebih 27 menit ya. Kira-kira lah jam dinding. Mungkin nggak bisa kurang 4 menit jam dinding. Mungkin ini sudah jam 5:30. Belum sempat mencocokkan ya, paling sesi 3-5 menit. Saya mohon kepada para pemirsa untuk mengizinkan saya akan berbagi
belajar membaca kitab tafsir terhadap Al-Quran Al-Karim. Jadi kitab tafsir artinya komentar atau keterangan, penjelasan, uraian, analisa yang mengomentari atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Yang kitab ini dikenal dengan nama Tafsir Al-Jalalain. Karya seorang guru dan murid. Sang guru bernama Syekh Al-Mahalli, kemudian murid beliau bernama Syekh As-Suyuti rahimahumullah azza wa jalla. Saat ini kita akan mulai belajar membaca tafsir Al-Jalalain dari ayat ke-26. Ya, kalau bisa ya sampai ayat berapa? Sampai ayat mungkin sampai 33 ya. Sampai ayat 33 ini kalau perkirakan memorinya. Jadi banyak nanti 8 ayat. Tapi kalau mampunya nanti 3 ayat yang dapat. Ayat Quran ini kebanyakan turunnya seperti diterangkan dalam kitab-kitab 5 ayat. Tahap, tidak langsung ke dunianya ini, tidak langsung satu kitab suci gitu. Jadi secara berkala atau tadrijan, bertahap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'datan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala lam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Sadaqah. Kira-kira sampai. Sekarang kita belajar membaca ya. Ini sudah ditafsirkan, tinggal belajar membaca. Inna Allah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah la yastahi, tidak pakai malu-malu, tidak perlu segan. Ayyadriba, ya. Apabila Allah itu menciptakan, ya ja'ala, yakni menciptakan, masalan, ya. Masalan contoh. Nah, lafaz masalan adalah maf'ulun awal sebagai kalau ditinjau dari urean jabatan kata atau i'rab. Di lafaz masalan ini berstatus atau berperan sebagai objek pertama. Kita tinggal baca itu jadi memberikan contoh masalan ya, contoh apapun, perumpamaan apapun. Ya ma itu nakiratun, jadi isim kata benda yang bersifat umum, mengandung pengertian umum, sesuatu. Tapi umum mausufatun, yang disifati. Ini satu penafsiran ya. Bima ba'daha, yang disifati dengan lafal sesudahnya. Maf'ulun sanin ya, merupakan objek yang kedua. Jadi statusnya ini jadi objek juga. Jadi dirangkai dengan kalimat kata-kata berikut. Apa lafaz itu? Ayya, yakni ayya masalin, ya, dengan contoh apapun. Karena ada apa masal, contoh, perumpamaan, penggambaran ya. Itu satu penafsiran atau boleh kedudukan lafal ma jadi apa? Au zaidatun, atau ma tidak berarti, tambahan saja. Tapi apa itu? Manfaatnya li ta'kidil hisah. Jadi untuk mengokohkan keadaan rendah atau remeh. Di contoh remeh di sini itu nanti Allah itu membuat contoh pada ayat yang lain. Jadi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mau beriman itu sebagaimana contohkan seperti lalat-lalat ya. Atau seperti laba-laba, di mana laba-laba itu, lalat itu sangat kecil dan rendah, itu ada Tuhannya tidak bisa menciptakan, yaitu berhala-berhala. Jadi membuat lalat aja nggak bisa. Jadi gambarannya seperti itu. Tapi diputar oleh orang-orang fasik itu. Kalau Al-Quran itu benar dari Tuhan yang Maha Agung,
Nah, untuk apa membicarakan barang-barang yang remeh seperti lalat, seperti laba-laba yang sarang atau rumahnya adalah rumah yang paling rawan, tidak punya kekuatan. Kalau memang itu dari Allah, Al-Quran itu tidak mungkin. Allah yang maha besar, maha agung, ya, maha mulia, menyebut hal-hal yang rendah, yang remeh, yang tidak berharga seperti lalat dan laba-laba. Ini orang-orang menuduh bahwa Al-Quran Al-Karim ini rekaan di otak-atik Rasulullah SAW. Padahal mereka itu diumpamakan, yang menyembah berhala itu diumpamakan kayak lalat-lalat itu. Dan Tuhannya aja nggak bisa membuat lalat. Dan kalau miliknya disambar lalat juga tidak bisa, Tuhannya tidak bisa apa mengembalikan, tidak bisa. Barang-barangnya misalnya disambar lalat yang tidak bisa mengembalikan. Artinya gambarannya betapa lemahnya Tuhan mereka. Lafaz ma dan sesudahnya adalah maf'ul yang kedua. Wama adapun lafaz ma, wama ba'da al-maf'ulusani tidak kisah, jadi hanya untuk menambah tegasnya hinanya. Jadi artinya Allah itu bijaksana saja, walaupun membuat contoh seperti apa saja. Jadi Allah Ta'ala itu tidak membuat contoh yang hina saja, ya mulai yang barang yang terlihat remeh, rendah, hina, sampai yang sangat berharga dicontohkan semua. Itu diungkapkan hikmah untuk diketahui hikmah. Mana? Jadi emak itu bisa tidak mengandung arti lah. Kalau mengandung arti tadi ditafsirkan masalah ma ay masaling ke anak dengan contoh apapun. Ayya masalin kan. Au jaidatan atau mana itu ma jaidah tambahan saja. Fungsinya untuk mempertegas kehinaan, ya. Kisah keadaan hina, yaitu lalat dan laba-laba. Fama pada al-ma'fulisani, yaitu kalau dianggap majaidah maka jadi maf'ul yang kedua, objek yang kedua. Ba'udotan membuat contoh, ba'udotan akan nyamuk. Jadi lafaz ba'udotan ini mufradul ba'ud, ya. Jadi bentuk tunggalnya lafaz bu'ud, ya. Wawa adapun lafaz bu'ud sigharul baqi, yaitu nyamuk-nyamuk yang kecil itu. Jadi ba'udotan itu bentuk tunggal. Kalau ba'ud tidak ada taknya, ba'ud mufradul ba'ud. Terakhir pas saya. Jadi bentuk tunggalnya lafaz ba'udoh
lafaz ba'ud itu. Jadi kalau bentuk jamak nggak ada tak marbutoh, tak yang bulat kecil. Wawa sigorul bakti, yaitu nyamuk-nyamuk yang kecil. Jadi membuat contoh apapun ya, seperti apapun, fama, dan juga membuat contoh dengan sesuatu fauqah yang lebih atas atau lebih besar. Akbaro ini lebih besar minha dari nyamuk itu. Layak ruku, yakni Allah tidak meninggal bayanau terhadap memberikan penjelasan terhadap sesuatu. Bayanau 5 jadi 5 karena adanya sesuatu yang di dalam tersebut, sesuatu tadi minal hikami, dari bermacam-macam hikmah, kemanfaatan atau hikmah. Fa ammaladina, maka adapun orang-orang banyak silahnya amanu yang mereka telah beriman. Jadi ketika Allah Ta'ala memberikan contoh apa saja ya, dari barang yang terkecil hingga yang terbesar, yang sangat rendah hingga yang sangat berharga. Layak lamuna, maka mereka orang-orang yang beriman mengetahui annahu, sesungguhnya perumpamaan, air masalah perumpamaan adalah al-haqqu. Jadi sesuatu yang bersifat objektif ya, sesuatu yang benar, al-haqqu, kebenaran. Itu sudah tepat, benar, sudah pas lah gitu. Jadi al-haqqu ditafsirkan oleh Syekh Jalaluddin Asyuti as-sabit, yang tetap, al-waqi, yang terjadi, mauqi'au, jadi sudah proporsional, sudah tepat pada tempatnya. Jadi sebenarnya nggak ada sisi-sisi kekurangannya. Itu orang beriman. Min rabbihim, jadi al-haqqu memang itu tidak bisa lalu dikatakan Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad SAW. Itu memang benar menunjukkan ini dari Allah, bahwa Al-Quran dari Allah. Min rabbihim, dari Tuhan mereka ya, orang-orang yang beriman. Wa ammal ladina, dan adapun mereka atau orang banyak, kafaru, yang mereka ingkar, tidak percaya. Fayakuluna, maka mereka berkata, mata arotahu biadza masalah, apa sebenarnya ya yang dikehendaki Allah itu dengan perumpamaan ini. Jadi mereka mencari-cari. Sebenarnya kalau orang-orang beriman itu sudah tepat. Contoh-contoh itu sudah apa? Jadi sudah objektif. Memang seperti itulah yang bagus, yang benar. Tapi di kalangan orang-orang kafir ya, bertentangan. Memang orang nggak senang ya, bisa saja selalu berusaha menghujat atau mada
Ma, adapun apa daya ini contoh perumpamaan. Mada ini aroda telah menghendaki siapa Allah biasa dengan ini ya, masalah apanya, contohnya bikin contoh semacam ini untuk apa? Itu tujuannya adalah taubeh, atau kalimat tanya tapi bersifat negatif. Kalimat tanya negatif, tanya tapi sebenarnya menolak. Ini namanya istifham ingkari, bahasa nahwunya ya. Bahasa tata kalimat, ilmu tata kalimat Arab. Istifham, ada yang istifham itu malah menetapkan, tanya tapi tujuannya tidak ingin dijawab, tetapi menetapkan sesuatu. Misalnya ada anak-anak kecil main-main dengan saudaranya yang lebih tua, lantas yang lebih tua mungkin memukul, lantas bapaknya bilang, tanya, tapi tanya menegaskan, apakah kamu yang memberi makan adik-adikmu? Artinya kan bukan kamu yang berikan makan, makanya jangan dipukul. Jadi adiknya disayang, yang besar menyayangi yang kecil, yang pejabat, penguasa, pemimpin mengasihi rakyat, yang rakyat mematuhi penguasa, pejabat. Apakah rakyat yang beri makan kamu, penguasa? Kan artinya kan bukan. Itu kan Allah Ta'ala, hanya ketepatan Allah Ta'ala ya, memberikan mandat saja. Bagaimana memberikan mandat kepada Nabi Adam ala nabiyina alaihi salatu wassalam barakallahu. Jadi kita ini amanat, di samping ya, jabatan itu di samping kehormatan, karomah, juga amanat yang perlu diingat amanatnya. Apalagi menjadi public figure ya, tokoh umat kurang banyak. Wah, ini besok kalau ketika hidup di dunia kurang adil atau kurang kredibilitasnya, kurang amanatnya, maka berat sekali tuntutannya. Kalau orang se-Indonesia bagaimana? Karena kadang-kadang orang itu ada yang memilih jadi bawahan saja, tidak terlalu ya, takut besok bagaimana kalau di hari kiamat tuh hari perhitungan, dan anak menuntut hak, istri menuntut hak. Makanya saya membuat kaset ini ingin sementara ya, baca kitab tafsir, nanti ya kitab-kitab ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fikih ya, kitab yang kecil-kecil saja. Nah, nanti keterangannya diambilkan kitab yang besar supaya bisa khatam. Jadi gak hanya pasal 1 pasal 2, pasal bab 1, 2 sampai khatam. Ilmu fikih itu ilmu tentang cara yang mengatur ya, ibadah lain. Jadi sholat, zakat, puasa, mutakin mengatur keimanan. Saya adanya Allah itu gimana sih? Yang menjelaskan yang Allah tahu. Saya adanya malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah dan rasul-rasul. Saya adanya qadar, takdir, semua ya, jelek buruk itu sudah takdirkan Allah Ta'ala. Terus percaya dengan hari kiamat. Nah, itu kan dibakas, nanti kalau tidak bakas ya itu masih global.
satu persatu. Ilmu tauhid. Yang batas sholat, zakat, puasa, haji itu tasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad kabarkanlah kepada saya Malak Jibril. Apa Islam? Tasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu harus bersaksi hati, membenarkan sepenuh hati dengan hati, tapi seolah-olah ya, karena kuatnya pembenaran itu seolah-olah melihat dengan mata, maka dikatakan bersaksi. Tapi hati ya, yang berbuat menyaksikan bahwa tidak ada satu pun Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah pesulung. Waktu qiyamah sholat, kemudian penegakan sholat. Kamu harus melakukan penegakan sholat. Waktu dia zakat, ya, kamu harus melakukan pembayaran zakat. Watasuma Ramadan, dan kamu harus melakukan puasa sebulan Ramadan. Watakujal baita ini statota ilai sabila. Di antara lain kayak itulah hadis disohi, yaitu penunaian pergi haji kamu ke Baitullah. Jika kamu mampu ada artinya kesehatannya tersedia menurut tim kesehatan yang melihat kesehatan para calon haji. Perjalanan aman ya. Jadi diperkirakan dengan data yang kuat bahwa perjalanan aman dan bekalnya sudah lunas, biayanya sudah lunas. Itu namanya yang dimaksud mampu itu begitu. Kesehatannya memadai, biaya dari kediaman sampai Mekah pulang pergi cukup, sudah bereskan, dan kesehatannya juga apa tadi? Jadi kesehatan, perjalanan aman. Nah, kemudian juga supaya sholatnya, zakatnya, walaupun sudah mengikuti ilmu fikih, ilmu hukum yang mengatur ibadah tadi, ibadah lahir. Kalau akidah kepercayaan itu ibadah batin. Kemudian ada lagi ilmu tasawuf, ya, supaya kita kalau bisa menjadi orang muhsin atau orang yang ihsan. Orang ihsan bagaimana? Orang yang bisa beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Kalau masih kesulitan seolah-olah melihatnya, maka merasa saja. Selalu dilihat oleh Allah Ta'ala, dimonitoring. Sehingga dengan merasa melihat Allah Ta'ala, malu atau takut untuk melakukan maksiat atau ingin mencari pujian selain Allah Ta'ala, karena itu termasuk perbuatan menduakan Allah Ta'ala atau syirik. Syirik adalah dosa yang paling sulit diampuni dan ibadahnya tidak diterima. Itu ilmu tasawuf. Agar hatinya semuanya ya, untuk pengabdian kepada Allah semata atau mencari pujian, mencari kerelaan Allah semata. Diajarkan ilmu tasawuf supaya menjadi ibadahnya benar-benar di waktu melakukan ibadah apapun, pada makdo atau ghairul makdo, pada sosial ya. Semua tidak ada yang dicari kecuali pujian Allah Ta'ala. Jadi nanti kalau sudah belajar tasawuf diarahkan agar menjadi orang yang ketika beribadah yang melakukan aktivitas apapun yang mengikuti ilmu fikih, ini tidak mencari apa-apa, tapi mencari supaya jadi itu semua itu dibuat wasilah saja, ibadah perantara untuk mendapatkan pujian Allah
Ta'ala atau kerelaannya. Makanya diupayakan dengan ilmu tasawuf, dia dinamakan musyahadah. Musyahadah itu melihat dengan hati, artinya mempunyai kepercayaan atau ya, keyakinan yang bulat, artinya bahwa apapun yang ada, yang tidak ada, ini Allah Ta'ala semua ya, yang punya kemauan dan kekuasaan, kemampuan. Kalau tidak bisa merasa melihat Allah, maka merasa diawasi saja, namanya muqarabah. Kalau merasa seolah-olah melihat Allah Ta'ala hatinya, maka namanya musyahadah. Itu untuk pembersihan hati ya. Mempelajari hati yang tingkah lakunya jelek, juga mempelajari hati yang tingkah lakunya baik, kemudian yang jelek dikurangi atau dibasmi, disisir, dihabiskan. Biasanya sulit, kecuali yang memang orang spesial ditolong oleh Allah Ta'ala untuk melakukan perubahan penghiasan hati dari sifat-sifat yang tercela menjadi sifat-sifat yang terpuji. Kadang ada yang bersifat bisa dadakan. Biasanya yang bisa kontinu itu yang sedikit-sedikit. Jadi dikurangi terus yang jelek. Setelah tahu, iri hati itu jelek, dirubah. Jadi kalau ada orang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, di dalam hatinya gak terima dan kadang-kadang ingin melenyapkan nikmat itu atau merusak atau pokoknya menjelekkan, namanya iri hati. Itu memandang orang lain itu remeh, kita kabur, atau gila harta, mencari harta disertai pelanggaran terhadap hukum Tuhan dan hukum positif ya, hukum di suatu negara yang hukum itu sudah diberlakukan, hukum positif. Bahasa Arabnya hukum wad'i. Kalau hukum Tuhan itu hukum syar'i. Hukum syar'i ya hukum yang mengakar pada wahyu syariat, namanya hukum syar'i, itu syariat. Hukum itu mesti isinya ya perintah atau larangan-larangan. Perintah mengerjakan sesuatu atau larangan mengerjakan sesuatu, atau perintah juga meninggalkan sesuatu. Itu isinya hukum. Dan mungkin ada yang semacam itu definisi. Kita lanjutkan. Sudah 3 menit. Jadi fa'amal ladzina amanu, maka ada pun orang-orang yang beriman. Falamuna, maka mereka tahu anau sesungguhnya perumpamaan ail masalah, yakni perumpamaan adal alaku, sesuatu yang objektif, jadi sesuatu yang bersifat ya, sesuai dengan papan sampai opan. Jadi perkara yang tetap ya, al-waqi' yang terjadi mau kikau pada tempatnya sesuatu mirrobim. Jadi memang itu menunjukkan bahwa itu memang dari Tuhan, bukan reka-reka Rasulullah SAW. Itu orang yang beriman. Hanya orang kafir, wa amal ladina, adapun orang banyak kafaru yang mereka ingkar, fayaquluna, maka mereka berucap madza arada wa bi'adama. Ini namanya ingkar
istifham atau kalimat tanya, tetapi tujuannya tidak butuh jawaban, tapi menolak. Jadi mada aradallah, untuk apa Allah menghendaki biada dengan perkara semacam ini. Dan berarti kan masalah apanya? Masalah contohnya perumpamaan. Kok mungkin itu dari Tuhan, itu Tuhan Maha Agung? Kenapa? Ini diterangkan di ayat-ayat lain ya. Tapi di ayat lain itu Allah Ta'ala itu menyebut tentang lalat, itu menyebut lagi tentang laba-laba. Itu laba-laba itu kan oleh orang-orang kafir dinilai sesuatu yang remeh. Untuk apa Tuhan Maha Agung kok membuat perumpamaan dengan lalat dan laba-laba? Jadi wama istifhamun istifhamu ingkari. Ma lafaz ma itu mada ma ada pun ya. Untuk apa? Ni ada ini mada arota telah menghendaki siapa Allah biada dengan ini. Menghendaki apa? Masalah sebagai perumpamaan. Ya, lafaz masalah adalah tamyizun, statusnya jadi tamyiz. Tamyiz ini adalah merupakan nama ya, nama seperti ada ya, pokok kalimat, khobar, predikat. Antara lain ya, fungsi-fungsi kata itu, kalimat atau kata dalam bahasa Arab ada yang namanya tamyiz. Ya, ada kal, ada tamyiz, ada sifat atau adjektif. Macam ada maf'ul, itu objek. Artinya wada bimana aladi ma da apa daya perkara aroda yang menghendaki siapa Allah biasa dengan da ini, perkara ini, menghendaki masalah ya sebagai perumpamaan. Wada bimana lali bisi lagi kobol. Ada pun lafaz da dengan arti sesuatu ya. Yang artinya da di sini adalah sesuatu. Bukan ini tapi sesuatu. Aladi gimana? Aladi yang lah, gampangannya yang sesuatu. Bisilati dengan sila ya, lafaz setelahnya disebut sila dalam bahasa Arab adalah khobaruhu. Jadi lafaz mama adapun itu utawi ya, atau subjek. Jadi ma itu jadi mubtada dan da ma adapun apa? Ya. Ma adapun apa? Da adalah perkara. Aroda. Jadi ayu faidatin fi, yakni manfaatnya apa? Aku membuat contoh lalat dengan laba-laba. Kolan jawab. Jadi ayu faidatin. Atau ayya faidatin, faidah yang mana? Di dalam ma, yaitu menyontohkan tadi bau dotan pama popoha tadi ayatnya ya, lalat itu yang lebih tinggi lagi. Ini lalat yang kerendah di atasnya. Jadi Allah Ta'ala itu menyebutkan apa di dalam Al-Quran itu dari barang yang rendah sampai yang sangat tinggi agar diketahui oleh hamba-hambanya hikmahnya ya, manfaatnya itu apa. Wala berfirman siapa Allah Ta'ala seraya mahlur fi jawabim, untuk ya di dalam menjawab ucapan orang-orang kafir. Yudillu bi katsira wa yati bi katsira
wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yudillu, Allah akan menyesatkan. Bihi, dengan perumpamaan ini, ai bihadal masal, yakni dengan perumpamaan ini menyesatkan katsiran terhadap orang banyak, menyesatkan anil haqi, dari perkara yang benar. Kenapa? Likufrihim, karena ingkar mereka bi, dengan perumpamaan. Jika ada perumpamaan disanggah, untuk apa? Artinya, wah, tak mungkin, ya gitu loh, menolak. Untuk apa? Manfaatnya apa? Mau bikin contoh semacam ini, perumpamaan semacam ini. Bisa kelihatannya tanya, tapi itu tidak butuh jawaban. Itu penolakan, makanya dinamakan istifham ingkari. Jadi, kalimat yang redaksinya berbentuk pertanyaan, tapi pengertiannya penolakan. Bahasa Arabnya istifham ingkar. Jawab oleh Allah itu menyesatkan, ya, banyak orang. Nah, contoh ya, perumpamaan yang tampaknya remeh-remeh, rendah, hal-hal yang remeh. Karena apa? Karena tidak beriman, tidak membenarkan, menjadi tersesat dari kebenaran. Wayadi, dan Allah akan menunjukkan, mengarahkan, memandu. Dengan perumpamaan tadi katsiran terhadap orang yang banyak, minal mu'minina, dari kalangan orang-orang beriman, ditasdikin, karena pembenaran mereka membenarkan terhadap matal perumpamaan. Wa ma yudillu, dan tidak akan tersesat sebab perumpamaan tadi, siapa illal fasiknya. Wa ma yudillu, ya, dan tidak akan menyesatkan siapa Allah dengan adanya perumpamaan tadi illal fasikina, kecuali hanya menyesatkan orang-orang fasik. Apa fasik itu? Fasik adalah al-kharijina, yaitu orang-orang yang menyimpang, keluar antoatihi, dari taat kepada Allah Ta'ala. Siapa mereka? Disifati ya. Alladzina, ya orang banyak. Natun, lafaz alladzina ini adalah menjadi sifat, ya, kata sifat. Artinya untuk menegaskan orang-orang munafik itu. Nah, sehingga menunjuk, bisa diketahui dengan jelas siapa, ya. Lafaz alladzina termasuk natun, ya, sifat. Alladzina itu orang banyak, yang kuduna, yang mereka telah melanggar atau merusak ahdallahi, terhadap janji Allah. Jadi janji Allah, mana tadi? Yaitu yaitu janji ahida, yang telah menjanjikan dengan tadi, dengan sesuatu tadi. Yaitu sesuatu ahida, yang telah menjanjikan siapa wahu terhadap ilahin, pada orang-orang fasik. Jadi dulu leluhurnya, ya, yang disebutkan yang telah menjanjikan, berjanji, itu adalah leluhurnya. Kenapa? Di sini diterangkan dalam kitab-kitab terdahulu, berarti leluhurnya. Fil kutubi, yang termuat janji-janji itu, makanya ada kitab yang disebut Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama, mungkin itu Taurat. Ada yang disebut Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru, mungkin Injil. Jadi dulu leluhurnya orang-orang Mekah ini sudah
dijanjikan, itu sudah pasang janji mengadakan transaksi. Besok kalau ada nabi akhir zaman lah misalnya, ya berjanji, mereka berjanji akan menemui pada Rasulullah SAW dan mengikuti. Tapi sekarang ternyata anak cucunya, ya ini anak cucunya, bukan orang yang berjanji itu. Janji ya sudah wafat, sudah meninggal. Minal iman yang berupa mengimani, ya, membenarkan dengan sepenuh hati, meyakini iman bi Muhammadin terhadap Nabi Muhammad SAW. Mimba dimitaki sesudah kokohnya janji tadi. Taukidi, yakni setelah sudah menjadi perjanjian yang tetap, sekarang dilanggar oleh anak cucunya. Dulu leluhurnya di zaman kitab Injil, Taurat, ya, zaman Nabi Musa, Nabi Isa, mereka berjanji nanti akan mengimani adanya Nabi yang bernama Muhammad alaihim, ya, setelah terkokohnya janji alaihim atas mereka. Waya ketauna, dan mereka orang-orang fasik tadi memutuskan terhadap apa amaro yang telah memerintahkan siapa Allah terhadap tadi ayu sholat, yaitu mestinya dia itu seharusnya di dalam kitab terdahulu itu seharusnya dia tidak memutuskan tapi menyambung minal iman. Jadi dalam menyambung artinya bersilaturahmi, minal iman yang berupa iman. Jadi di dalam perjanjiannya berisi percaya terhadap Nabi, warrohimi atau rifmi. Jadi menyambung sanak kerabat, ya, dengan Rasulullah dan juga dengan yang lain. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Wa dan ada pun lafaz an yang ada pada lafaz ayu sholat adalah badalun, merupakan badal ini juga nama jabatan kata, kadang jadi naat sifat, kadang jadi badal, jadi pengganti dari lafaz ayu sholat min domiri bihi. Jadi bihi yang ma itu, jadi ma, ini masih umum, ya, tapi ma inilah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ma itu apa? Ayu sholat, yaitu penyambungan. Tidaklah mereka menyambung, tapi malah memusuhi. Bersilaturahmi, ayu sholat. Jadi apa yang diperintahkan itu berupa ayu sholat, yaitu penyambungan. Penyambungan ini arahnya kepada silaturahmi itu, warrikmi, ya, warrohimi dan silaturahmi. Di samping percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah, juga melakukan silaturahmi, hubungan kekeluargaan dengan Nabi Muhammad dan yang lain. Min domir bi, ya, yang dimuat dalam kata ganti berupa hi yang ada pada lafaz hi yang ma, perkara ayu salah yang berupa penyambungan, ya, penyambungan atau berupa silaturahmi, ya, gitu. Silaturahmi dengan Nabi Muhammad juga dengan yang lain sallallahu alaihi wasallam, juga dengan mengimani. Wa yusiduna, dan mereka orang-orang fasik itu, ya,
pembuat ya melakukan kerusakan. Jadi dia mau membuat kerusakan fil ardi di muka bumi. Kerusakan itu bil ma'asi dengan bermacam-macam kedurhakaan, watakwiki dan penolakan anil iman terhadap ulaika. Adapun mereka ya orang-orang fasik yang kayak begitu tadi uraiannya, sifat-sifatnya. Al-mausufuna yakni mereka yang disifati bima dengan sifat yang telah dituturkan apa sifat. Hum ya mereka adalah al-khosiruna, orang-orang yang rugi. Kenapa? Lima sirihi, karena tempat kembali mereka adalah ilana, ke dalam neraka. Sifatnya neraka al-mu'abbadati yang dilanggengkan, dikekalkan alai atas mereka. Ini sudah 2 ayat ya. Sekarang berapa? Wah, ini sudah 5 ya, cukup aja ya 1 ayat lagi. Kaifa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa, ini menunjukkan pertanyaan dari keheranan. Kaifa, bagaimana takfuruna kalian ya mengingkari ya Allah Makkah, wahai warga kota Makkah, billahi terhadap adanya Allah ya. Wa kuntum ditambahi wa qad kuntum, dan sungguh keberadaan kamu sekalian adalah amwata. Asalnya kamu dulu tuh benda mati. Mati itu nutofan ya. Yaitu mani. Mani, kamu asalnya hanya mani. Jadi sari pati dari hasil-hasil bumi itu. Fil asrabi yang ada pada beberapa tulang rusuk. Iko bekas kalau orang Jawa. Fahyakum, lantas Allah menghidupkan terhadap kalian fil arhami, di dalam kandungan anak, bermacam-macam kandungan anak. Wa dunya, dan Allah menghidupkan kamu di alam fana dunia ya, binafkiru, dengan peniupan ruh, bikum, pada diri kalian. Wal istifamu, adapun kalimat tanya yaitu kaifa takfurun, adalah lita'ajub, menunjukkan keheranan. Min kufrihim, ya disebabkan toh dari kufur mereka, ingkar mereka, ma'aqiyamil bulan, disertai tegaknya dalil-dalil yang tidak terbantahkan. Aulik taube loh, padahal jelas kamu dulu asalnya mani. Nah itu siapapun kan paham dan tidak akan bisa membantah. Tapi kok tetap kufur lah, itu namanya. Ini lafaz kaifa di situ nih, bisa dimaksudkan untuk keheranan. Padahal nyata bisa diketahui oleh umum lah, kamu asalnya mani. Kemudian dihidupkan oleh Allah Ta'ala di dalam kandungan anak, yaitu dalam kandungan. Kemudian dihidupkan di dunia, dilahirkan oleh ibu.
Kelak di dunia lu kok iso ingkar kamu itu kalau kaifa itu dianggap sebagai lafaz yang dipakai untuk kalimat tanya, tapi tanya ta'ajjub. Karena heran atau kagum. Kok begitu kamu itu? Atau litaube atau untuk pencelaan. Bahasa Jawanya meleh. Jadi mencela lah. Summa yumitukum, kemudian yumitu Allah akan mematikan kum kepada kalian intan tihai ajalikum, di saat ya sampai apa ajal kalian tuh masa hidup kalian. Summa yuhyikum, terus kemudian nanti Allah akan menghidupkan kamu sekalian bilbasi dengan kebangkitan dari alam kubur. Summa ilaihi, kemudian kepada Allah, padanya turja'una, kamu sekalian akan dikembalikan. Turaduna, kamu sekalian akan dikembalikan batal pasti setelah dibangkitkan dari kubur. Waijazi, maka Allah akan membalas kum terhadap kamu sekalian bi'amalikum, terhadap amal-amal perbuatan kamu sekalian. Saya kira sampai di sini bahwa alam bisawab. Alhamdulillah memorinya masih ada, berarti masih ada waktu untuk minta maaf. Saya kira itu yang bisa saya bagikan untuk kesempatan ini. Sekarang sudah jam 6:25. Semoga segala cacatnya akan Allah Ta'ala ampuni dan kebaikannya akan Allah Ta'ala berkati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam saya berbagi ini ada saja ya sesuatu yang cacat.